Assalamualaikum semuanya. Hai semuanya, kembali lagi sama aku di my YouTube channel. Aku Dini Saulia. Di sini aku mau menjelaskan materi tentang akuntansi keuangan lanjutan mengenai transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Kalian penasaran gak sih si materinya gimana? Kalau penasaran, ikut terus ya. Oh iya, mohon maaf ya kalau seandainya penyampaian materiku kurang bagus, soalnya aku juga baru belajar. Jadi kalau ada salah kata atau penjelasannya masih belum lengkap atau gimana, aku mohon maaf ya. Kita sama-sama belajar, oke? Akuntansi. Akuntan harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran dolar Amerika Serikat dan mata uang asing. Transaksi mata uang asing perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan perpindahan mata uang asing atau pencatatan piutang dan utang yang didenominasikan, yaitu yang nilainya akan dilunasi dalam suatu mata uang asing. Selanjutnya, kurs mata uang asing. Apa aja sih kurs yang termasuk di dalam mata uang asing? Yang pertama, penentuan kurs. Dalam penentuan kurs, mata uang suatu negara mirip dengan komoditas lain, dan kursnya berubah karena sejumlah faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Sebagai contoh, jika suatu negara sedang mengalami tingkat inflasi yang tinggi, daya beli mata uangnya akan turun. Sebaliknya, jika inflasi menurun, maka daya belinya akan menaik. Karena itu semua dipengaruhi oleh faktor ekonomi di suatu negara tersebut. Yang kedua, ada kurs langsung dan tidak langsung. Apa sih kurs langsung? Kurs langsung itu banyaknya unit uang lokal atau local currency units atau LCUS yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Rumusnya DER sama dengan nilai setara rupiah dibagi FCU. Selanjutnya, kurs tidak langsung. Apa sih kurs tidak langsung? Kurs tidak langsung itu kebalikan dari kurs langsung. Dari sudut pandang entitas Indonesia, kurs tidak langsung yaitu rumusnya IER sama dengan 1 FCU dibagi nilai setara rupiah. Yang ketiga, perubahan kurs. Apa sih yang ada di dalam perubahan kurs? Perubahan kurs itu mengacu pada semakin menguat atau melemahnya suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Rumusnya, nilai setara rupiah sama dengan unit mata uang asing dikali kurs langsung. Contohnya, 230 juta sama dengan 25.000 US dollar dikali 9.200 rupiah. Melemahnya rupiah berarti lebih banyak mata uang Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, dan 1 rupiah memperoleh lebih sedikit unit mata uang asing. Selanjutnya, kurs tunai dan kurs sekarang. PSAK 10 mengacu pada penggunaan kurs tunai maupun kurs sekarang untuk mengukur operasi luar negeri. Kurs tunai atau spot rate adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Sedangkan kurs sekarang atau current rate didefinisikan secara sederhana sebagai kurs tunai pada tanggal neraca suatu entitas. Yang kelima, kurs masa depan. Apa sih kurs masa depan? Kurs masa depan itu adalah kurs pertukaran mata uang di masa mendatang atau disebut kurs masa depan atau
lebih dikenal dalam istilahnya forward exchange rate. Dalam kurs masa depan, terdapat pasar perdagangan kontrak kurs masa depan yang aktif untuk perusahaan yang menerima atau mengeluarkan mata uang utama internasional. Kurs masa depan bagi uang utama internasional dibagi dalam 3 periode. Yang pertama, periode 1 bulan, yang kedua, periode 3 bulan, dan yang ketiga, periode 6 bulan untuk kedepannya. Nah, selanjutnya kita akan ke materi yang berikutnya. Materi yang berikut ini mengenai transaksi ekspor-impor dalam mata uang asing. Transaksi apa aja sih yang terdapat di dalam ekspor-impor di mata uang asing ini? Yang pertama, ada tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini berguna untuk mencatat transaksi pembelian atau penjualan pada nilai dolar Amerika Serikat menggunakan kurs langsung tunai pada tanggal tersebut. Yang kedua, tanggal neraca. Tanggal neraca ini digunakan untuk menyesuaikan utang atau piutang menjadi nilai setara rupiah pada akhir periode kurs langsung sekarang. Mengakui keuntungan atau kerugian sebagai perubahan kurs antara tanggal transaksi dan laporan keuangan. Yang ketiga, tanggal penyelesaian. Tanggal penyelesaian ini berguna untuk penyesuaian pencatatan setiap keuntungan transaksi atau kerugian selisih kurs yang terjadi. Penyesuaian pencatatan utang piutang dalam mata uang asing untuk setiap perubahan kurs antara tanggal neraca dengan tanggal penyelesaian. Selanjutnya, materi tentang pengelolaan risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan pertukaran mata uang asing masa depan, atau yang lebih dikenal dengan istilahnya foreign currency forward exchange. Entitas multinasional mengelola risiko mata uang asing mereka dengan menggunakan beberapa jenis instrumen keuangan seperti yang pertama, kontrak masa depan dalam mata uang asing. Yang kedua, opsi mata uang asing. Yang ketiga, mata uang asing berjangka. Materi selanjutnya mengenai derivatif. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang satu, memiliki satu atau lebih variabel pokok yang mendasarinya atau underlying, di mana nilainya mengalami perubahan karena ada perubahan dalam variabel yang mendasarinya, seperti tingkat bunga, harga komoditas, atau suatu berharga, dan indeks. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal bersih atau kalaupun memerlukan investasi, maka nilainya lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lainnya yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan dalam faktor-faktor pasar. Materi selanjutnya mengenai derivatif yang memenuhi persyaratan untuk lindung nilai dan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi tujuan tersebut diatur dalam PSAK 55. Yang pertama yang terdapat di dalam PSAK 55, yang pertama, lindungi nilai atas nilai wajar. Yang kedua, lindung nilai arus kas. Yang ketiga, lindung nilai dari investasi bersih operasi di luar negeri. Nah, kita sampai ke materi yang terakhir. Di materi terakhir ini mengenai nilai waktu atau time value dari arus kas masa depan dari kontrak pertukaran. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah
PSAK 55 menggunakan pengakuan faktor bunga jika bunga yang dikenakan signifikan. Oleh karenanya, jika bunga signifikan, maka perusahaan harus menggunakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diberikan untuk menilai kontrak perusahaan secara wajar. Dengan menggunakan nilai sekarang, maka perusahaan secara eksplisit mengakui nilai waktu dari uang. Nilai bunga yang disajikan pada contoh berikut ini. Nah, itu tadi yang udah bisa aku jelasi tentang materi transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Kalau banyak kesalahan, aku minta maaf karena aku juga baru belajar untuk tentang materi ini. Jadi kalau ada lebih dan kurang, aku mohon maaf ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.